Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa maupun para pemerhati dimanapun Anda berada semuanya, baik yang ada di Nusantara, di Indonesia terutama, baik juga yang ada di luar negeri. Semoga saja semuanya pemirsa dan pemerhati dari channel Padepokan Gaul yang setia menyimak maupun mendukung dari channel konten-konten Padepokan Gaul diberikan kesehatan, diberikan kewilujengan, dan juga diberikan sebuah keberkahan di dalam hidupnya. Dan senantiasa juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pemirsa yang selalu mendukung, mensupport dari channel Padepokan Gaul. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih sangat banyak atas kiriman-kiriman paketnya yang selama ini kami terima, baik itu paket yang nyata ataupun paket yang tidak wujud nyata. Dan alhamdulillah paket-paket itu pun sudah sampai pada tempatnya masing-masing begitu. Dan kami ucapkan terima kasih pula begitu. Dan senantiasa juga kami doakan kepada para pemirsa semuanya yang ada di luar negeri maupun yang ada di Indonesia, semoga saja yang saat ini sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah melalui jalan yang cepat dan nyata, tentunya bisa dirasakan dampaknya, dan harapan kami penyakitnya pun tidak akan kambuh-kambuh lagi. Amin. Dan senantiasa juga kami doakan kepada para pemirsa semuanya yang di kesempatan kali ini berniat untuk bertobat kembali kepada Allah. Semoga saja niatan tersebut dipermudah oleh Allah dan semuanya diperlancar nantinya, baik nanti bisa bertemu dengan kami yang di sini ataupun dengan rekan-rekan kami yang sudah tersebar satu kendaraan gitu. Dan di kesempatan kali ini pemirsa, di mana kita hidup sebagai manusia di alam dunia ini yang nyata, itu ada sebuah alam yaitu gunung, di mana kita itu hidup di alam nyata, dan gunung pun pasti sering atau jarang pun kita jamah ataupun kita temati ataupun kita gunakan untuk aktivitas di sana. Tetapi di akhir kesempatan kali ini, banyak sekali daripada aktivitas-aktivitas daripada yang ada di area pegunungan terutama, di mana ada sesosok manusia yang melakukan kegiatan di area gunung, baik itu camping ataupun hiking atau bagaimanapun yang lainnya. Pasti diantaranya ada salah satunya yang tersesat ataupun hilang. Dan apakah pemirsa, kita sebagai manusia memang mengganggu daripada penghuni yang ada di area gunung, ataupun ada sesuatu hal yang selayaknya kita lakukan di sana itu mengganggu mereka, dan bahkan kita sebagai manusia mungkin saja melampaui batas kita di area sana gitu. Dan kita kesempatan kali ini ingin menguak daripada sisi gaib hilangnya seorang pendaki di daerah Jawa Timur, tepatnya di Mojokerto, yang sedang hangat dibicarakan di dunia manusia melalui media sosial, di mana sebenarnya kegiatan tersebut banyak dari kita menganggap bahwa kegiatan tersebut memang baik dan positif, tetapi terkadang kita pun lupa bahwa kita sebagai manusia yang ada di muka bumi ini dan menempati di wilayah-wilayah tersebut harus juga mematuhi daripada rambu-rambunya. Dan apakah sih pemirsa yang membuat daripada di akhir-akhir ini banyak manusia pendaki atau apapun yang berada di gunung
mereka rata-rata hilang begitu saja, misterius tanpa jejak. Dan kesempatan kali ini akan coba kami ungkap melalui salah satu daripada kejadian yang sedang hangat dibicarakan di dunia media sosial Nusantara ini. Dan alhamdulillah saya di kesempatan kali ini ditemani teman saya, Besti Mas Hamid. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik, sehat, Semangat. Nggih. Oke. Tambah cerah aja ini. Alhamdulillah Mas jomblo. Alhamdulillah Mas jomblo. Bukan Mas Titis tapi Mas jomblo aja sekarang. Kok bisa begitu? Ya kenyataannya memang jomblo Mas. Oh iya ya. Oke. Itu yang di belakang ketawa-ketawa Mas sama jomblo Mas. Iya. Ngomong-ngomong ini kadang mata saya yang salah. Iya. Atau memang ini ada sesuatu hal yang berbeda itu, wajahnya terlihat putih sekarang, berseri-seri gitu. Ya alhamdulillah kalau seperti itu Mas. Nyata ini loh. Alhamdulillah. Ya kalau untuk saya sendiri ya rajin memakai sabun ini kalau mau tidur. Kalau mau tidur? Ya. Oh kalau gitu. pagi hari juga sering. Ya manfaatnya banyak yang saya rasakan Mas. Jika di wajah saya sedang panas, kemerungsung lah, bisa memakai sabun ini, alhamdulillahnya lebih tenang, lebih adem. Oh ya, itu kadang dari kakak pertama dulu kan sering mengintip saya saat mau mandi, saya membawa sabun. Itu saya memang merasakan manfaatnya. Apakah Anda juga pernah menggunakan sebuah serum khusus kayak? Alhamdulillah. Di sisi lain memakai sabun cair ini, saya juga memakai serumnya juga Mas. Ya gitu. Dan ini kadang kan menjadi pertanyaan, apakah harganya itu terjangkau seperti serum yang mohon maaf pada umumnya, atau memang harganya itu membumbung tinggi atau gimana sih? Kalau untuk harganya Anda? Menurut pandangan saya itu terjangkau sekali Mas. Iya sangat terjangkau dibanding dari produk-produk di luar dari jalur kita. Oh gitu. Oke, udah jelas berarti pemirsa, itu resep-resep yang kami alami pribadi. Kalau pemirsa mau mencoba menirunya silahkan. Dan memang ya relatif terjangkau semuanya gitu. Dan kami pemirsa mohon izin, mohon doanya semoga di kesempatan kali ini mendapat sebuah pencerahan tentunya, dan membawa sebuah wawasan, dan nantinya pun bisa dijadikan sebuah pembelajaran. Itu saja kami mohon doanya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar masuknya gaib dalam jasad ini otomatis tidak pernah dan bisa mengganggu apa-apa nantinya dalam jasad mediator ini. Yang masuk nantinya benar-benar yang asli, penyusup yang mengaku-ngaku tidak bisa masuk. Jadi yang aslinya masuk, yang saya harapkan semua menyesuaikan seluruh semua terikat, semua tempat seluruh Allah, semua sudah diwakilkan total, tempat-tempat dunia sendiri besar. Sallallahu alaihi Allah. Ini ada fotonya pemirsa, jelas. Ada fotonya, tidak usah saya perjelas. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu gaib yang mengetahui tentang peristiwa hilangnya seorang manusia yang berada di sebuah bukit di wilayah Mojokerto yang ada di foto ini. Salah satu gaibnya yang mengetahui peristiwa hilangnya seorang manusia yang asli. Penyusup mendompleng tidak bisa masuk, jadi yang asli yang benar-benar masuk. Tarik tangan saya. Sini meracun masuk. Selamat malam guys. Malam. Golongan apa ini? Siapa gue? Bahasa Indonesia itu Allah. Saya itu ya Mas Bagus. Kenapa manggil saya ke sini? Saya tidak ada urusan sama sekali dengan kamu. Kalian-kalian ini. Ya. Santai saja, tolong kecilkan energinya. Assalamualaikum malaikat, tolong jangan disakiti. Kecilkan energinya, Allah. Anda ini golongan apa? Saya golongan siluman. Siluman apa si Lukman?
Siluman. Oke. Maksud hati saya tadi menaruh Saya tidak terima. salah satu goib Saya yang dipanggil ke sini. mengetahui tentang peristiwa hilangnya seorang manusia. Kenapa kamu tidak terima? Mau apa? Perang. Jadi jika kamu mau berperang, bismillahirrahmanirrahim. Akamatu jubalidan sahu Allah. Tembak dadamu, hu Allah. Rajar kamu. Saya belum siap. Wah. Tembakan itu dicabut lagi, hu Allah. Kembali sehat, hu Allah. Kalau kamu mau ngajak perang saya mau memanggil teman-teman saya. Kerayaan kamu. Teman-teman Kamu menyerang sebelum saya siap. Allah. Jadi saya Teman-teman lagi saya otomatis masuk ke sini juga susah. Dia lagi dari golongan saya. Kenapa kamu seperti itu? Kamu jadi sehat lagi saja, kamu saja, Allah. Berbicara baik-baik. Oke. Di mana ini saya? Ini namanya bukan gaul. Tahu nggak yang gaul-gaul itu? Tidak seperti tempat yang selama ini saya pernah kunjungi. Lebih banyak kamu sering berkunjung kemana? Ke tempat orang. Di mana tempat itu banyak dari golongan kami yang berada dalam jimat-jimatnya. Oh, orangnya kami apa? juga sering diminta bantuan dari golongan manusia di sekitar sana. Untuk membantu mereka gitu. Ya. Oke. Kamu ngomong kamu ini lapar, enggak? Ini makanan ala kamu hadir komplit di depan Mas, serta minuman, kopi, rokok, semuanya ada. Allah. Paling enak, nggak ada racun sama sekali. Allah. Saya mengetahui niat kamu memberikan makanan ini. Kenapa? Saya mau diajak berbicara. Lah kenapa kamu nggak mau? Banyak iblis yang menentang saya untuk melarang saya berbicara. Semua iblis yang menentang kamu sekarang juga kamu terbebas, terputus. Allah. Allah. Ya. Dimakan dulu, minum, ngopi ke, santai lah. Ada apa? Saya mau ngobrol sama kamu. Kamu siluman asli? Bukan. Kesini mendekat aja, mendekat ya. Karena kita ini disiarkan di dunia manusia, biar dilihat manusia kamu nanti jadi artis loh. Walaupun kamu malu goib. Saya tidak ingin menjadi artis seperti manusia-manusia. Duh. Nah kamu nanti bisa memperbanyak temanmu, memperbanyak infomu. Boleh aja kamu iklan nanti, oke? Iya Pak, iya. Langsung saja kamu mau bertanya apa? Kamu siluman aslinya apa dulunya? Saya dulunya dari golongan jin. Oh. Apakah kamu itu asli penghuni dari sebuah gunung di sana, di wilayah Jawa Timur? Ya. Nah dulu kamu tercipta itu udah berapa ribu tahun usiamu sekarang ini? 1300 tahun. Masih muda berarti ya? Ya. Nah, proses tempat saya memang seperti itu. Di sana sejak awal sampai sekarang. Tempatmu memang seperti itu. Lah kamu sendiri itu tercipta dari hal apa? Saya memang tercipta dari golongan jin. Berarti jelas ya begitu ya. Oke. Lah terus ini, kamu di awal tadi sempat tidak terima dengan saya. Lah kenapa kok sampai nggak terima sih? Saya tidak mau. Beserta golongan goib yang di sana tidak mau. Jika tumbal yang sudah masuk di dunia kami, itu kami tolong. Kamu tidak suka jika kamu menolongnya. Oh begitu ceritanya. Maksud hati saya itu nggak langsung menuju hal itu. Saya ingin mengetahui karena sudah banyak golongan cahaya. Yang dimana dari golongan cahaya itu dari beliau sang yang Cahaya Nirwana. Banyak yang menolong orang yang kejadiannya seperti itu. Jadi kamu trauma begitu? Gak usah trauma lah Mas. Kamu itu punya nama siapa sih? Atau panggilan? Saya tidak punya nama.
Saya nyebutnya apa ini? Mas Siluman itu. Ya, Mas Man, tak panggil Mas Man aja ya. saya siluman ular. Ular. Berarti kamu Dewi. Dewi ular atau Dewa ular? Saya laki-laki. Oh, laki-laki. Oke, tenang. Lah ngomong-ngomong, kamu kok yang sampai sini? Padahal maksud dari saya tadi menarik yang mengetahui peristiwa hilangnya orang itu. Saya juga mengetahui peristiwa itu. Yang bekerja juga termasuk dari golongan kami. Oh, gitu. Nah, terus ngomong-ngomong, sambil kita ngobrol kamu makan, boleh nyantai aja di sini. Saya pun nggak akan menyakiti kamu kalau kamu jujur dan tidak berbohong. Tapi ingat, ini ada proteksi garansi dari saya. Ini, Bismillahirrahmanirrahim. Pedang ini berarti dengan saya, Allah. Kalau kamu berbohong itu ekormu, tubuhmu akan terpotong-potong, itu ularnya akan jadi sate, Allah. Otomatis jadi sate kalau kamu bohong. Saya bukan kambing. Jangan jadikan saya sate. Lah memang yang bisa jadi sate itu kambing aja. Ya, Ular itu bisa jadi sate juga loh. tapi tidak banyak orang yang ingin memakan dari golongan ular. Ya saya pun nggak ingin, cuman kalau jadikan sate kan ya nggak apa-apa kan. Gitu loh ceritanya. Lah ngomong-ngomong, kamu sendiri kok bisa mengatakan kamulah yang bekerja? Memangnya yang bisa kamu ceritakan dari peristiwa hilangnya manusia yang di sana itu apa sih? Kok kamu mengklaim seperti itu? Banyak. Kamu mau bertanya apa? Lah, Saya akan menjawabnya. kenapa manusia di sana padahal kan melakukan kegiatan yang tidak mengganggu golongan kalian, kok malah hilang itu orangnya? Siapa suruh dia datang ke sana? Kata siapa? Dia tidak mengganggu dalam kehidupan kami di sana. Dia mengusik kami. Kok bisa? Dia memanggil golongan kami. Manggil? Ya, Gimana termasuk sih? orang itu. Caranya gimana memanggil? Penghuni gaib yang di sini gitu atau gimana? Sebelum dia datang ke tempat itu, melakukan acara bermalam dengan teman-temannya. Sebelum dia sampai tempat itu, dia sudah mempunyai niatan untuk mendatangi sebuah tempat yang dimana tempat itu dikatakan manusia adalah sebuah tempat petilasan dari raja terdahulu. Dari situlah dia berniat, karena dari zaman-zaman sebelumnya kehidupan yang dia jalani, dia sudah banyak mengamalkan keilmuan. Dari situlah dia ingin menambah keilmuannya dengan cara mendatangi petilasan yang dianggap manusia itu keramat. Di samping itu, di tempat itu juga sudah dipasang ranjau untuk dikorbankan tumbal dari seorang manusia. Astagfirullah, Rabbi. Dari situlah momen yang tepat untuk golongan kami mengambil manusia yang seperti itu. Jadi itu ceritanya. Ya. Dari awal dia niatnya ke sana itu pun sudah salah kalau begitu. Ya. Di samping dia bermalam di tempat itu dengan teman-temannya yang sangat banyak. Di samping itu dia juga mempunyai niatan seperti itu. Oke. Jadi golongan kami tidak salah mengambil tumbal golongan manusia seperti itu. Oh gitu. Tepat. Terus ini. Di samping dari golongan gaib yang selama ini membantunya, sudah waktunya mengambil upah. Di samping itu kami juga momen yang tepat untuk mengambil tumbal. Jadi langsung sama-sama dikeroyok, baik dari dalam tubuhnya sendiri maupun dari yang di depan sana gitu. Ya. Oh, lah ngomong-ngomong, waktu dia tinggal 1 hari, jika tidak ada yang bisa menolongnya, dia bahkan tidak akan bisa ketemu sampai kapanpun. Lah kok bisa begitu, Mas? Dan jika dia sampai besok ataupun lusa ataupun hari-hari ke depannya ditemukan, pasti sudah menjadi mayat. Astagfirullah. Kok bisa sampai segitunya ya? Loh, ngomong-ngomong, jasad dia sendiri, jasad kayak saya ini loh. Iya, saya mengetahui. Itu di mana jasadnya? Di alam kami. Loh, bisa masuk ke dimensi kamu berarti? Ya jelas bisa. Golongan kami apapun ya bisa. Caranya di gimana? Digendong atau gimana kan? Tidak. Ada cara tersendiri untuk golongan kami agar manusia yang secara jasad bisa berubah menjadi gaib dan masuk dalam dunia kami.
dunia kerajaan gaib yang ada di situ. Jadi gitu. Kami ambil sukmanya semuanya. Wih. Tinggal kami sisakan 2 ruh dan 2 sukma saja. Bersama roh idopinya. Setelah ruh sukmanya kami ambil semuanya. Dari situlah secara jasad kami ubah menjadi gaib. Untuk merubah jasad merubah menjadi gaib, itu juga memerlukan golongan gaib yang bekerja itu juga banyak. Gitu ternyata Anda ini. Dia di alam kami sudah tidak mempunyai energi apapun. Padahal dari ujung kaki sampai ujung kepala, bagiannya sudah kami robek-robek. Sudah kami capik-capik semuanya menjadi makanan kami. Itu secara gaibnya rusukmanya tadi. Nah, ya secara jasad. Secara jasad. Ya. Astagfirullah, Robbi. Saya kan sudah menyebutkan. Tenggang waktu dia ditemukan itu tinggal besok saja. Wih, kasihan. Jika sampai besok tidak ditemukan, pasti dia akan menjadi mayat jika ditemukan. Dan itu pun juga jika ada orang yang bisa melawan dari golongan kami untuk mewujudkan mayat itu berubah menjadi nyata. Jika ada orang yang mampu melawan kamu, ya. Itu kata kuncinya juga. Oke. Nah terus ini Mas, ngomong-ngomong, dia sendiri kan ya punya keilmuan. Kamu menyebutkan seperti itu tuh awalnya. Ya. Apa nggak mampu itu keilmuannya melawan dari golongan kamu? Keilmuannya itu hanya keilmuan kecil. Sedangkan kerajaan kami di sana sudah besar. Sudah banyak iblis-iblis yang sudah bertanduk banyak. Berarti apakah kamu dari seseorang yang keilmuannya sudah tinggi, sudah mempunyai keilmuan menyeluruhnya, itu saja tunduk dengan kerajaan kami. Apalagi orang seperti itu. Orang kecil macam-macam. Berarti mohon maaf ini, jika manusia mempunyai sebuah keilmuan tertentu lah, di mana dia menempati daerah misalnya di gunung lah, berarti golongan kamu pun siaga sebenarnya ya? Tidak. Tapi jika orang itu ingin mencari keilmuan, pasti dia membutuhkan dari golongan kami untuk memberikan keilmuan ke dalam tubuhnya. Kenapa kamu dari golongan kami harus waspada? Tidak. Jadi enggak. Tidak. Tapi jika ada manusia masuk dari kalian semuanya ini mendatangi tempat kami, lalu ingin mengajak dari golongan kami untuk mengislamkan ataupun berjuang di jalur yang baik, pasti dari golongan kami akan siap siaga, entah itu perang ataupun melawan kalian, ataupun dari golongan kami akan kabur secepat mungkin. Jadi gitu ternyata. Ya. Nah terus ini kadang ini kan momen seperti ini banyak pendaki yang merasakan ketakutan, di mana pendaki itu biasanya kan melakukan hal-hal kegiatan itu untuk bukan tempat seperti gunung yang buat mendaki. Tapi untuk apa? Tapi itu di bawah gunung sangat jauh. Dan tempat itu digunakan untuk orang-orang yang di sana bermalam. Berarti ya banyak orang-orang yang salah sangka juga ya. Salah sangka seperti apa? Salah persepsi gitu loh. Nggak mengetahui yang aslinya berarti. Oke, boleh makan lagi. Terus ini ngomong-ngomong, kamu sendiri sempat mengatakan kamu mengambil tumbal dengan iblis-iblis yang lain, ataupun iblis yang sengaja dipasang untuk menjadi ranjau di sana. Lah ngomong-ngomong, ranjau kok bisa dipasang? Itu ranjau gaib. Ya. Itu kunci kan ranjau gaib. Lah mengapa ranjau gaib dipasang di sana dan tujuannya untuk mengambil tumbal dan apa saja? Ranjau itu dipasang dari golongan manusia, yang dimana golongan manusia itu menginginkan keilmuan yang sangat tinggi. Tetapi sebelum dia mendapatkan keilmuan yang diharapkan dari golongan bertanduk, sudah memberikan syarat kepada manusia itu untuk menyerahkan korban tumbal manusia. Oh gitu. Jadi itu ceritanya. Dari manusia itu kan pasti akan melaksanakannya dan menaruh ranjau di sekitar tempat itu. Saya tidak mau menyebutkan di mana ranjau itu ditempatkan.
Iya ya, nanti nggak usah disebutkan nggak apa-apa kalau nggak. Selama ranjau itu masih ada di situ, Hmm. dan selama manusia-manusia itu masih hidup dan menginginkan keilmuan yang lebih daripada yang selama ini dimiliki, pasti ranjau itu akan di suatu saat akan memakan korban lagi. Oke, menarik. Ya, terus ini. Sangat menarik, baik golongan kami. Setahu saya pun ranjau gaib itu digunakan untuk kekayaan daripada seseorang manusia, di mana itu disebut pesugihan. Ya. Apakah sampai hal seperti itu juga di sana? Itu bukan di tempat kami. Oh. Itu di bawahnya lagi. Itu bawahnya lagi. Oh, itu juga ada ranjau untuk manusia yang ingin cepat kaya. Kaya secara instan, secara gampang, secara mudah. Itu juga ada sepanjang jalan. Daerah itu. Oh gitu, oke. Nah terus ini Mas, yang saya tanyakan kepada kamu. Dari manusia itu sudah kamu tawan, kamu pindahkan ke alam gaib sudah beberapa hari kan? Ya. Lantas kamu sudah mengambil apa yang kamu sebutkan tadi. Dari dia sendiri, berarti saat di alam gaib ini masih tersadar atau tidak tersadar? Sudah tidak. Astagfirullah. Sudah meninggal waktu. Begitu ternyata. Jadi sambil makan dulu, makan. Resiko orang mencari keilmuan seperti itu pula ya. Nah terus ini ngomong-ngomong. Dan dari kejadian itu, di samping kami sudah mengambil tumbal dari manusia, kerajaan kami juga semakin besar. Makanan kami setiap hari terpenuhi dari golongan manusia yang mendatangkan makanan di daerah saya. Oh, makanan nyata itu? Iya. Yang agar manusia itu bisa terlihat dan bisa ditemukan. Oh, banyak ahli-ahli spiritual, banyak orang-orang yang memanggil ahli-ahli spiritual maupun dari ahli-ahli spiritual itu ingin menunjukkan keilmuan yang dia miliki. Apa nggak bisa tembus mereka? Tidak ada yang bisa menembusnya. Loh, kok bisa dia begitu? Tidak akan berani dan dia tidak akan menang. Wih, jadi begitu tuh ceritanya. Lah ngomong-ngomong ini, dari ahli spiritual itu kan ya keilmuannya tinggi-tinggi kok sampai nggak bisa nembus. Itu perihalnya kan pasti ada sesuatunya di antara kerajaan gaib kamu. Ya. Lah terus mereka melakukan hal-hal seperti itu, apakah ada juga resiko bagi spiritualnya? Ya jelas ada. Apa itu resikonya? Jika dia sudah berperang dengan golongan kami, padahal di dalam tubuhnya itu juga dari golongan kami. Jika dia kalah, ya pasti dia akan mati. Dan kamu juga sempat menyinggung dia hanya diberikan tenggang waktu 1 hari untuk ditemukan dalam keadaan hidup. Kalau lebih dari 1 hari otomatis jasadnya akan mati atau meninggal. Begitu kan? Ya. Yang saya tangkap tadi. Nah terus kamu memberikan waktu itu kepada siapa? Ya kepada manusia-manusia yang di sana, jika dia bisa. Gitu ya ternyata. Ya. Sangat rumit sekali kalau begitu gaib. Lah ngomong-ngomong, kamu dulu. Dan jika manusia-manusia yang datang ke sana untuk mewujudkan manusia itu bisa ditemukan, orang-orang yang seperti itu ya tidak akan bakalan bisa. Oh, gitu ya. Justru kerajaan kami semakin kuat dari makanan-makanan yang dipersembahkan kepada kami. Itu yang memperkuatnya. Terus ini ngomong-ngomong, kamu tuh dulu jin, nggak mau jadi jin lagi? Saya sudah nyaman seperti ini. Sebentar lagi saya akan berubah menjadi iblis. Nah, bukankah itu turun derajat, turun tingkatan kamu? Saya lebih bangga seperti ini. Ya. Menjadi iblis dan nantinya saya akan bebas untuk mengelabui manusia, menyesatkan manusia lebih banyak lagi. Gitu toh ternyata. Apa gak kasihan kamu jadi iblis percuma, iblis dari Mende?
Ya nantinya Nah, jika saya sudah banyak berhasil menyesatkan manusia, pasti nah. dari saya kan kekuatannya semakin tinggi, semakin kuat, tanduknya juga makin bertambah. Semakin panjang juga. Oke. Memang saya akui hari ini kalah dengan kalian-kalian. Siapa yang mengalahkan kamu? Tapi suatu saat Nah. jika saya sudah keilmuannya sudah tinggi, dan saya tunggu kalian kelemahannya di mana. Di mana itu? Saya akan menyerang kalian-kalian yang di sini. Wih. Sampai begitu sih kamu dendam sama saya. Menurut saya tuh ya gak berniat berperang sama kamu sebenarnya. Aduh, apa itu? Kerajaan saya semakin hancur. Semua kekuatanmu sekarang saya mohon semuanya langsung ketarik, tercabut semuanya kan. Dari profil mahfud bersih. Kamu hanya jadi siluman ular yang ompong, pelengak-pelengek. Geser ke sini aja. Kurang ajar kamu. Kamu mau kembali itu ilmunya? Ya. Nih kembali lagi ilmunya. Cabut lagi. Allah. Kenapa kamu seperti itu? Gak apa-apa. Saya menjadi siluman yang lemah. Kekuatan saya sudah habis, sudah hilang semuanya. Nanti saya tidak bisa diterima di kerajaan saya. Kalau kamu mau, nanti ada yang menerimamu. Tuh lihat, salah satu siluman yang asli yang sudah mengikuti daripada beliau. Yang sudah Islam, tolong hadir ke sini saya mohon. Hadir. Allah. Apakah mau seperti itu? Saya ingin seperti itu. Kalau kamu saya ingin bertobat saja daripada saya menjadi siluman yang tidak mempunyai kekuatan apapun. Tuh temanmu kumpulkan dulu. Tidak bisa. Kekuatanmu kembali otomatis untuk mengumpulkan teman-temanmu. Allah. Yang mau diajak Islam. Nanti berjuang. Hanya yang mau saja. Ya. Semua pemimpin di kerajaan goibmu yang ada di sana sekarang juga saya mohon. Sini, ya ikut. Dihancurkan itu kerajaan beserta goib-goibnya terikat jadi satu. Allah. Allah. Hancur lebur. Ranjau-ranjau yang dipasang dari golongan manusia kembali kepada mereka. Semua manusia-manusia yang dalam wujud nyata. Allah. Sudah. Hanya sebagian saja yang tunduk dengan beliau. Ya, dadanya dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata saya, asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah rabbi. Astagfirullah rabbi. Min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Semakin jelas, semakin terang, semakin dalam, masing-masing. Allah. Semakin masuk, Islam iman semuanya masuk. Allah. Semua dinding penghalangnya jebol hancur. Allah. Semua syariat Islam komplit semuanya masuk. Allah. Amalia dari beliau yang diizinkan yang boleh diamalkan beserta semua ilmunya komplit semuanya masuk. Allah. Kamu kembali ke wujud asalmu lagi jadi ganteng total. Allah. Kekuatan berlipat dari iblis-iblis yang ada di sana hingga 20.000 tingkat lebih tinggi. Allah. Keislaman kalian juga otomatis tertutup yang bisa melihat. Allah. Yang bukan hak mengembalikan dulu ya. Ya, semua yang bukan hak dari saya semuanya. Sudah saya kembalikan. Sudah. Terus dia kan manusia, Mas. Kamu kan gaib. Sekalipun dia pernah melakukan kesalahan, bagaimana nantinya dia bisa hidup kembali di alam nyata ini? Caranya. Ya, dari golongan kami nantinya akan diberikan tugas
di alam dan sesuai peraturan di alam gaib. Untuk mewujudkan orang itu bisa ditemukan lagi. Tapi kami hanya bisa berusaha saja. Apapun yang terjadi nantinya itu sudah mutlak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya, sebentar ini saya memohon juga bismillahirrahmanirrahim, saya mohon seluruh roh dan suma daripada orang yang hilang itu sekarang juga yang ditawan iblis semua terbebas dan masuk menjadi jasadnya. Ikatan itu semuanya dari iblis-iblisnya terputus. Allah. Sallallahu ala Muhammad. Allah. Dan masuk langsung dalam jasadnya dalam wujud nyata. Jadi kuat dan nantinya pun bisa kembali ke alam nyata ini semuanya. Semua gaib terkuat dari golongan iblis, siluman, jin yang menguasai kerajaan gaib tersebut yang menjadi ranjau bagi golongan manusia yang tidak bersalah otomatis hancur itu ranjaunya. Allah. Jika manusia memang punya tujuan tertentu otomatis sesuaikan saja. Allah. Ya. Terus pesan kamu bagi manusia itu apa? Kalau saat menaiki gunung atau tempat-tempat ya lebih berhati-hati dan lebih waspada. Dan niat dari manusia apapun yang akan dilakukan itu harus diperbaiki lagi. Tidak usah mempunyai niat apapun ataupun jika sudah seperti itu resiko dari manusia itu kan pasti ada banyak yang akan dilalui. Dan jika kami golongan gaib sudah ikut dari jalur beliau Sang Hyang Nirwana, pastinya kami akan menyarankan manusia-manusia dalam hal apapun meminta perlindungan dari golongan cahaya. Mas kamu minta perlindungan kepada Allah melalui golongan cahaya. Benar sekali. Oke. Udah itu aja masarannya. Ya. Terima kasih banyak. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan manusia itu bisa ditemukan. Dari golongan kami, sebagian juga akan bekerja kepada manusia-manusia yang menguatkan kerajaan itu lagi. Itu meluluhlantahkan. Ya. Oke, semua kekuatan terapi otomatis Allah. Dan keselamatan kalian semua tertutup yang bisa melihat dengan pasukan beliau. Allah. Kamu sekarang tak beri nama Bahman, Allah. Ya, terima kasih. Kamu kembali apa ini sekarang? Alhamdulillah, saya kembali wujud saya. Jadi jin. Gimana? Nyaman rasanya sekarang? Alhamdulillah. Hawanya sejuk, tidak panas seperti tadi. Jadi begitu. Oke. Terima kasih banyak ya atas pesan-pesan kamu yang kamu sampaikan. Seperti itu ternyata. Sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah membimbing dari golongan kami. Ya sudah, monggo silahkan dilanjutkan tugasnya lagi. Ya, Juang. Saya pamit dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pokoknya hilang mau semua otomatis Allah. Alhamdulillah pemirsa, itulah adanya ternyata dari sisi sudut pandang gaib tentang sosok yang manusia yang hilang yang sedang ramai diperbincangkan di dunia manusia. Ternyata bahwa sering kita sampaikan apapun yang kita laksanakan di dunia ini, jika niat kita tidak tertata dengan benar, itu semuanya akan menjadi bumerang bagi kita sebagai golongan manusia. Karena dari niat itulah nantinya daripada diri kita menjadi awal untuk melakukan sesuatunya. Dan saran dari kami semuanya dalam hal melakukan apapun tetap diperbaiki niatnya, dijaga niatnya, jangan sampai melenceng gitu. Dan sering juga kami sampaikan bahwa di tempat-tempat seperti itu tidak usah menggunakan daripada hal-hal yang mengundang daripada golongan gaib untuk mengganggu daripada diri kita dari golongan manusia seperti itu.
Itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada sebuah kekurangan, kesalahan, itu semuanya mutlak kesalahan kami. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.